Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Dan hari ini mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024 diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikianlah firman Tuhan. Topik ataupun tema renungan hari ini adalah tegurlah dalam kasih. Dan judul besar dari Imamat pasal yang ke-19 adalah kudusnya hidup. Ini adalah sebuah pernyataan Allah kepada bangsa Israel karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Kalau kita tilik dari kata kudus, kudus itu berarti dalam bahasa Ibrani itu kadosh. Kadosh itu berarti yang dikhususkan. Demikianlah bangsa Israel dikhususkan bagi Allah. Dan dia harus berbeda dengan orang-orang ataupun suku-suku yang lain di sekitar mereka. Oleh karena itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang Tuhan kirimkan hukum Taurat. Ya. Jadi Tuhan menurunkan hukum Taurat untuk mengikat bangsa Israel agar menjadi bangsa yang kudus. Dan cara hidupnya pun adalah cara hidup yang harus berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, dengan bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Dan karena itulah dalam perilaku, dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel, mereka harus menekankan dua hal. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu ataupun juga dengan segenap akal budimu. Yang kedua, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika mengasihi sesama manusia berarti di saat-saat itu adalah bangsa Israel juga harus memanusiakan manusia sebagai tanda bahwa mereka mengasihi Allah, karena sama seperti salib, hubungan antara Allah dengan manusia dan juga sesama manusia. Jadi tidak bisa terpisah. Kalau kita mau mengasihi Allah, maka juga harus juga mengasihi manusia. Nah, oleh karena itulah, karena mereka pun harus mencerminkan hidup orang yang kudus, orang yang berkenan bagi Allah, mengasihi sesama manusia. Bisa kita baca dalam Imamat pasal yang ke-19 ini. Salah satu contohnya adalah di ayat yang ke-13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jelas di sana bahwa mereka harus mengasihi sesama manusia, memanusiakan manusia. Nah, bagaimana dengan kita saat ini sebagai orang Kristen? Ada juga yang mengatakan bahwa kita ini bukan orang Israel, benar. Tapi kita orang kudus, iya. Kita adalah orang kudus yang dikuduskan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Baca 1 Korintus 1 ayat 2. Dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan di sana bahwa
kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi sangat jelas bahwa kita juga adalah orang kudus, yang dibenarkan, yang dikuduskan, yang dipilih. Oleh karena itu hidup kita juga harus kudus. Nah, kalau hidup kita harus kudus, maka hidup kita juga harus bisa menjadi teladan, harus juga bisa menjadi berkat bagi sesama orang. Namun terkadang banyak orang, kita kan bukan orang Israel, memang benar, kita memang bukan Israel, dan kita tidak lagi dalam naungan hukum Taurat, benar. Tapi kita sudah hidup di dalam kasih karunia. Jadi bagi kita orang-orang kudus, kita hidup dalam naungan kasih karunia. Namun bagaimana dengan ini, dengan hukum Taurat ini? Apakah masih berlaku dengan kita? Tidak. Hukum Taurat itu menjadi cerminan bagi kita, menjadi cerminan hidup bagi kita sebagai sebuah cerminan untuk hidup dalam kekudusan. Nah, nats inilah salah satunya. Nah, nats ini mau mengajari kita agar jangan kita membenci saudara di dalam hati. Dan dikatakan di sini, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, katanya. Nah, kalau kita melihat dalam nats ini, maka ini sesuai dengan apa dikatakan Yesus dalam Matius 18 ayat 15. Kalau kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Terkadang kita sering melihat teman kita ataupun saudara kita, sahabat kita yang melakukan kejahatan, dan kita tahu. Mungkin kita bisa melihat sendiri ataupun kita mendengar dari orang lain. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita justru membenci dia. Kita menjauhi dia karena tidak terima dengan kejahatan yang dilakukannya. Seharusnya yang kita benci adalah kejahatannya, bukan orangnya. Dalam Amsal 8 ayat 11 dikatakan, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Jadi bukan orangnya. Manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Yang dia minta, yang Tuhan minta pada orang yang melakukan kejahatan itu adalah pertobatannya. Itu yang Tuhan minta. Oleh karena itulah seringkali justru kita yang membenci dia. Kita membenci dia dalam hati kita. Seringkali juga membenci dia, walaupun terkadang kita tidak mau menegurnya. Kenapa kita enggan menegurnya? Kalau kita mengasihi dia, sejujurnya kita menegurnya, bukan membiarkannya. Terkadang kita enggan menegur karena mungkin takut kalau terjadi perselisihan. Nanti dia benci dengan saya. Namun terkadang di dalam hati kita seringkali tertanam itu, kebencian itu. Sehingga firman Tuhan hari ini mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Seringkali kita akhirnya berdosa. Kenapa? Karena kita menjauhi, kita membenci dalam hati.
hati kita kepada Dia. Walaupun terkadang sikap kita agak enak, sikap kita terkadang mungkin ya agak ramah, tapi mata kita, hati kita, sikap kita terkadang menunjukkan kebencian itu. Dan karena itulah firman Tuhan, jangan sampai kita mengatakan dosa dalam diri kita karena Dia. Bagaimana caranya? Tegurlah. Nah, tegurlah bagaimana? Tegurlah dalam kasih. Ya, tegurlah dalam kasih. Ini dia. Seringkali kita menegur orang lain dengan cara melukai orang yang kita tegur. Dan seringkali kita menegur itu menjadi sebuah penghakiman kepada dia. Dan kita menganggap diri kita lebih baik, lebih benar daripada orang lain ataupun daripada dia. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan demikian. Dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan bahwa kita harus menegur dalam kasih. Katakan demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Tapi di sini dikatakan dalam roh lemah lembut. Jadi kalau kita menegur, jangan kemudian kita menjadi seperti orang yang paling hebat, sepertinya kita melukai dia ataupun merasa paling benar sehingga ada penghakiman. Tapi tegurlah dengan lemah lembut. Nah, dengan demikianlah kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang kita tegur itu kita hargai. Yang kita tegur itu juga adalah manusia yang sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, remaja dan Bapak sebelum yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 saya dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Tegurlah perempuan-perempuan tua sebagai ibumu. Tegurlah perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Sangat diterangkan, kalau yang kita tegur adalah yang lebih tua, tegurlah sebagai bapa. Kalau dia orang muda, tegurlah sebagai saudaramu yang sebaya dengan kita. Kalaupun dia perempuan yang tua, tegurlah sebagai ibu. Kalau dia perempuan yang muda, tegurlah sebagai adik. Sangat diterangkan bahwa janganlah engkau keras dan tegurlah sebagai itu dengan penuh kemurnian. Dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Dengan penuh kemurnian artinya dengan tulus ikhlas dan tidak ada kepentingan apapun. Kita hanya ingin dia bertobat, kita hanya ingin dia berubah, hanya itu. Dan karena itulah, mari saat ini kita semua, kita lihat sekeliling kita. Kalau kita tahu ada sesama kita yang sedang berbuat kejahatan, mungkin pelanggaran, mari tegur dalam kasih. Mungkin sebagai seorang bapak, sebagai seorang adik, sebagai seorang ibu, ataupun sebagai saudara kita. Ya, sebagaimana kita memperlakukan bapak kita, demikian kita memperlakukan dia. Bagaimana kita memperlakukan ibu kita, demikian juga kita memperlakukan dia. Sebagaimana kita memperlakukan adik kita, demikian juga kita memperlakukan dia. Memanusiakan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyapa kami agar kami memanusiakan manusia. Tuhan, begitu kudusnya firman-Mu.
Dan kami pun adalah orang-orang kudus yang telah Engkau pilih ya Bapa. Dan Engkau telah membenarkan kami. Engkau yang telah memilih kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalaupun kami membenci saudara kami karena mereka melakukan kejahatan, kami lupa untuk menegurnya. Dan kalaupun kami menegur, ajarlah kami untuk selalu menegur dalam kasih dengan lemah lembut. Menegur sebagai bapa kepada orang yang lebih tua, menegur sebagai adik kepada orang yang lebih muda, menegur sebagai saudara kepada sebaya kami, dan menegur sebagai ibu kepada perempuan yang tua. Ampuni kami ya Bapa, terkadang kami membiarkan karena kami takut berselisih, karena kami takut Tuhan untuk bertengkar. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami, dan Engkau hidup dalam kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kalaupun ada dari kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun Tuhan ada yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Berkatilah Tuhan anak-anak kami, berkatilah Tuhan orang tua kami, dan juga berkatilah anak cucu kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni Tuhan segala kesalahan-kesalahan kami, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.